Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi mengenai wan prestasi dalam kontrak dan akibatnya. Saya Salma Novel Adila dengan NIM 401190 Dan saya Cindy Karyatul Maftuha dengan NIM 40119183. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Silahkan menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kapan seorang dinyatakan wan prestasi, tuntutan ganti rugi terhadap debitor, pembatalan kontrak dan akibat wan prestasi, pasal 1266 KUH Perdata. Selanjutnya ada force majeure sebagai alasan pemaaf tidak dilaksanakannya suatu kontrak. Kita juga akan membahas mengenai akibat pembatalan kontrak dan penyebab terjadinya wan prestasi. Pertama adalah kapan seseorang dinyatakan wan prestasi. Seseorang dinyatakan wan prestasi apabila ia tidak melakukan kewajiban yang ada dalam perjanjian, baik itu disengaja ataupun tidak. Nah, kewajiban tersebut bisa merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Ganti rugi haruslah berbentuk uang, karena ganti rugi merupakan sebuah bentuk penggantian dari kerugian, baik itu kerugian biaya ataupun rugi ataupun bunga dari adanya wan prestasi. Pembatalan kontrak akibat wan prestasi. Pembatalan kontrak ini bisa dianggap sebagai sanksi ataupun bisa juga dianggap sebagai kebebasan. Dianggap sebagai sanksi karena seseorang tersebut sudah melanggar kewajibannya atau setelah melakukan wan prestasi. Nah, dianggap kebebasan adalah karena orang tersebut bisa terbebas dari melakukan kewajiban yang malah merugikan dia. Akibat pembatalan kontrak ada 5 hal, yakni yang pertama, pembatalan kontrak saja. Yang kedua, pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Yang ketiga, ada tuntutan pemenuhan prestasi tanpa disertai ganti rugi. Yang keempat, ada tuntutan pemenuhan prestasi disertai dengan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan KUH Perdata nomor 1266. Dan yang terakhir adalah tuntutan untuk ganti rugi saja. Nah, ganti rugi di sini meliputi 3 hal, yakni terhadap biaya pemrosesan, ada kerugian, dan ada bunga atau perkiraan pendapatan yang didapatkan. Jelaskan slide selanjutnya, yaitu pasal 1266 KUH Perdata. Nah, di sini berisi syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini persetujuan tidak batal demi hukum, namun pembatalan harus dimintakan kepada pihak pengadilan. Nah, di sini permintaan juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan. Nah, jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan atas permintaan tergugat leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, namun jangka waktu itu tidak boleh lebih dari 1 bulan. Nah, selanjutnya yaitu penyebab terjadinya wan prestasi. Di sini ada 2 faktor yang menjadi penyebab terjadinya wan prestasi sendiri, yaitu menurut Satrio tahun 1999. Yang pertama, adanya kelalaian debitur atau pihak nasabah. Nah, di sini kerugian terjadi dapat dipersalahkan kepadanya jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang merugikan pada diri debitur sendiri. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Maksudnya, jika terjadi kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh debitur, yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak debitur, maka pihak debitur berhak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang dilakukan oleh debitur tersebut. Nah, di sini perlu diketahui bahwa kewajiban-kewajiban ini dianggap lalai apabila dilaksanakan oleh
seorang debitur, yaitu kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga, kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan. Nah, di poin B, karena adanya kelalaian memaksa, maksudnya keadaan maksa ini tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa, bukan karena kesalahannya. Peristiwa yang mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga karena terjadi pada waktu yang membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini, debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 yang dimaksudkan, yaitu yang pertama, tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan ini selalu bersifat tetap. Kemudian yang kedua, tidak dapat terpenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Hal ini dapat bersifat tetap atau sementara. Yang ketiga, peristiwa ini tidak dapat diketahui atau diduga karena terjadi pada waktu yang membuat perikatan, baik oleh debitur ataupun oleh kreditur sendiri. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur. Terakhir, terdapat force majeure sebagai alasan pemaaf tidak dilaksanakannya suatu kontrak. Force majeure sendiri adalah suatu kejadian memaksa yang tidak dapat diprediksi oleh kedua belah pihak pembuat perjanjian. Nah, dalam hal ini dijadikan pemaaf atas terjadinya suatu bahan prestasi. Sebagai contoh, si A meminta si B membuat berlian dari arang kayu cendana yang dibawanya dalam waktu 2 bulan untuk membuat cincin pernikahannya. Dan si B menyetujui adanya tawaran tersebut. Namun setelah seminggu perjanjian tersebut, terjadi gempa yang mengakibatkan arang kayu tersebut keluar dari wadahnya dan hancur bersama karang kayu lainnya. Pada kejadian ini, si B dimaafkan karena hilangnya barang atau bahan untuk pembuatan berlian dari arang kayu cendana tersebut. Namun di sini bukan dari kelalaian si B, karena di sini tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak si B, seperti itu. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.